Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Khonsa Mujahidah. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi mengenai adab mufasir kepada Allah dan kitabnya. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pujian kepada Allah sebelum memulai menafsirkan satu ayat Al-Quran. Sebagai mufasir, hendaknya kita memulai menafsirkan sesuatu dengan memuji Allah terlebih dahulu. Sebagai contohnya, Imam At-Tabari, beliau selalu memuji Allah sebelum memulai tafsirnya dengan mengucapkan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Sana'uhu. Demikianlah beliau menerapkan adab ini dalam setiap tafsirnya. Terdapat juga beberapa poin penting sebelum kita memulai menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Yang pertama ada adab terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang baik akan menghantarkan kita kepada keutamaan dan pahala. Beberapa adab yang dapat kita lakukan diantaranya adalah membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, memulainya dengan ta'awuz, membacanya dengan tartil dan bertajwid, memahami makna ayat tersebut, dan menjaga kekhusyuan ketika membaca Al-Quran. Lalu yang kedua adalah memuji Allah. Memuji Allah sebelum memulai penafsiran Al-Quran seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya. Dan yang ketiga, dalam pembahasan pertama adalah keikhlasan. Niat yang ikhlas, niat yang tulus akan mendapatkan keridhaannya. Adalah hal yang pertama dan hal yang paling penting sebelum kita memulai penafsiran Al-Quran. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu menghindari penggunaan kata hikayat dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak boleh menggunakan kata hikayat? Adalah karena hikayat itu identik dengan sebuah cerita yang latar belakangnya itu belum tentu fakta, belum tentu asli. Hikayat juga sering digunakan untuk merujuk pada cerita-cerita rakyat, dongeng, dan juga kisah-kisah. Sementara Al-Quran adalah firman Allah, sehingga kisah-kisah yang ada di dalamnya bukan sekedar cerita fiksi belaka. Allah menyebutkan kisah-kisah yang ada pada Al-Quran dengan sebutan qasas, bukan hikayat. Lalu, Al-Quran juga berisi kebenaran mutlak, bukan sekedar cerita hiburan. Jika Al-Quran disamakan dengan kata hikayat, takutnya orang-orang akan menganggap Al-Quran itu sebagai cerita fiksi atau dongeng belaka. Sedang padahal Al-Quran itu berisi wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran mutlak. Menggunakan kata hikayat bisa memberi kesan kalau firman Allah itu adalah sama dengan perkataan manusia. Padahal firman Allah itu kan ya hanya dari Allah saja, bukan perkataan manusia, dan itu sesuatu yang tidak pantas gitu. Lalu di pembahasan yang ketiga adalah tidak menyebutkan keanehan tafsir kecuali untuk memperingatkan dirinya sendiri. Jadi sebagai mufasir kita tidak boleh menyebutkan keanehan. Yang dimaksud ialah menafsirkan suatu ayat dengan makna-makna yang sembarang. Mahmud bin Hamzah Al-Karmani telah menulis kitab dalam 2 jilid yang berjudul Keajaiban dan Keanehan. Yang dalam kitab itu memuat perkataan-perkataan yang disebutkan dalam makna ayat-ayat yang muka. Tidak boleh bersandar padanya adalah yakni kita tidak boleh percaya pada makna yang dibuat-buat. Di antaranya adalah perkataan orang yang berkata tentang ayat Hamim Ain Sin Qaf. Mereka menyebutkan kalau Ha adalah perang Ali dengan Muawiyah, Mim adalah kekuasaan Marwaniyah, lalu Ainnya kekuasaan Abbasiyah, Sinnya kekuasaan Safwaniyah, dan Qafnya adalah teladan Mahdi. Abu Muslim menceritakan hal ini, lalu dia berkata, aku menginginkan dengan diceritakannya hal ini dapat diketahui bahwa di antara orang-orang yang berilmu itu ada orang-orang yang bodoh. Allah juga berkata ada juga yang berkata mengenai surat Al-Baqarah ayat 1, yaitu Alif Lam Mim. Mereka berkata bahwa makna huruf alif di sini adalah Allah mempersiapkan Muhammad lalu mengutusnya menjadi nabi. Lalu di huruf lamnya orang-orang yang mengingkari Rasulullah.
dan di huruf mimnya adalah orang-orang yang mengingkari dan menolak dari orang-orang yang percaya. Itulah beberapa contoh penafsiran dengan makna yang sembarang, adalah maksudnya makna yang dibuat-buat. Jadi tidak layak bagi firman Allah yang maha perkasa dan maha agung, maka tidak boleh bagi mufasir untuk bersandar pada hal-hal yang aneh dan ganjil seperti ini dalam penafsiran. Lalu di pembahasan yang keempat adalah menghindari pengulangan penafsiran sebisa mungkin. Jadi yang dimaksud di sini adalah Imam As-Suyuti rahimahullah telah menegaskan adab ini dengan berkata, dan bagi mufasir untuk menghindari pengulangan penafsiran sebisa mungkin. Sebagian mereka, yakni orang-orang yang menolak dengan pengulangan dalam mutaradif kata-kata sinonim yang dihubungkan dengan athof adalah seperti contohnya tidak meninggalkan dan tidak membiarkan dalam Al-Muddatsir ayat 28 atau salawat dari Tuhan dan rahmat di surat Al-Baqarah ayat 157 atau yang lain-lain sebagainya. Karena itu menggabungkan kata-kata sinonim akan menghasilkan makna yang tidak ada ketika kata itu berdiri sendiri karena susunan kata menghasilkan makna tambahan. Jika banyaknya huruf yang memiliki makna tambahan, itu akan menjadi terlalu banyak kata-kata dalam penafsiran, dan hal itu akan membuat penafsiran menjadi rancu. Lalu yang kelima ada tidak mendalami hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah, yaitu hal-hal yang masuk ke dalam ranah gaib, seperti ayat-ayat yang mengandung pengetahuan tentang hari kiamat, setelah itu apa yang ada di dalam rahim, turunnya hujan, penafsiran ruh, keadaan surga dan neraka, huruf-huruf muqatta'ah seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, seperti Hamim, Ain Sin Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan lain sebagainya. Karena beberapa hal tadi adalah perkara-perkara gaib yang hanya Allah ketahui. Jadi kita sebagai mufasir itu tidak boleh untuk menerobos pada hal-hal yang Allah rahasiakan, Allah jadikan rahasia di antara rahasianya, dan yang sudah Allah sembunyikan dari hamba-hambanya. Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, beliau berkata, penafsiran itu ada tingkatannya. Penafsiran itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, penafsiran yang hanya dipahami oleh orang-orang Arab. Yang kedua, tingkatan yang tidak seorang pun dimaafkan karena ketidaktahuannya. Lalu yang ketiga, penafsiran yang hanya diketahui oleh para ulama. Dan yang keempat adalah penafsiran yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Az-Zarkashi menjelaskan pada tingkatan keempat ini, beliau berkata, yang hanya diketahui oleh Allah adalah apa-apa yang termasuk dalam ranah gaib, yakni hari kiamat, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, hari kiamat, apa-apa yang ada di dalam rahim, penafsiran roh, turunnya hujan, keadaan surga dan neraka, ayat-ayat muqatta'ah, dan juga ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang masih samar maknanya dalam Al-Quran. Menurut Abdul Haq, tidak ada ruang untuk berijtihad dalam penafsirannya. Tidak ada jalan untuk itu kecuali dengan taufik dari salah satu 3 jalan. Jadi jika maknanya itu masih samar, kita bisa mencarinya dari 3 cara berikut. Yang pertama adalah nasakh dari Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua adalah penjelasan Nabi, penjelasan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ijma'. Jadi konsensus para ulama dengan takwilnya. Jika masih tidak ada juga petunjuk dari ketiga hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa ayat tersebut termasuk dalam ayat-ayat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam pembahasan yang terakhir adalah tidak memastikan dalam penafsiran bahwa maksud Allah adalah demikian dan demikian tanpa dalil. Jadi kita sebagai mufasir dilarang untuk menafsirkan maksud Allah dengan
adalah demikian dengan demikian tanpa dalil yang jelas, tanpa dalil yang pasti, juga tanpa suatu ilmu ya. Karena Allah sendiri berfirman dalam kitabnya di surat Al-Isra ayat 36, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu ketahui, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui pengetahuan tentangnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan tadi. Ada 6 pembahasan yang tadi sudah kita bahas, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.